Halo teman-teman, balik lagi di video Safari Ramadan 2026 part ketiga. Setelah saya mengunjungi beberapa tempat di kota Jogja ini, keesokan harinya saya melanjutkan perjalanan menuju kota Bandung bersama Damri dengan Royal Class-nya. Kira-kira apa ya yang menarik dari Damri Royal Class rute Jogja Bandung ini? Langsung aja kita mulai perjalanan kali ini. Jam 3.07 keluar dulu nyari sahur. Kemarin sih ngeliat ada yang buka 24 jam sampai sahur, kayak ayam goreng gitu di Jalan Dagen. Kita lihat bener nggak? Kalau nggak ya beli Fiesta lagi. Nah ini dia teman-teman, bentukan ayam negeri harga 40.000. Udah ada nasi, ayam, tahu tempe, timun, sambal, dan kembang kol. Dah itu aja 40.000, lumayan juga ya. Semoga bisa nguatin dan ngenyangin. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sahur teman-teman. Oke teman-teman, jam 11.46 saya check out dari Boba Box menuju ke Pul Damri di Ring Road Timur, Banguntapan. Naik Gojek, tadi sih udah deket kayaknya ini nih Gojeknya. Lokasi Pul Damri Jogja ini berada di Jalan Ring Road Timur. Dari Malioboro berjarak sekitar 6 km. Untuk mengakses ke Pul Damri ini kayaknya cuma bisa pakai transportasi online ataupun taksi aja deh. Kalau dilihat dari aplikasi Mitra Darat, seluruh koridor Trans Jogja nggak ada yang lewatin Pul Damri ini. Halte terdekat untuk naik Trans Jogja itu berada di depan poolnya taksi Bluebird atau City Trans, yang dimana jarak dari Pul Damri ke halte tersebut berkisar 1 kilometeran. Cukup jauh memang jaraknya untuk calon penumpang yang membawa barang besar, apalagi banyak. Nah, untuk tarif ojek online sendiri dari Malioboro ke Pul Damri pada saat trip ini kena sebesar Rp12.500 aja teman-teman. Oke teman-teman, jam 12.07 saya sudah ada di Pul Damri Banguntapan. Ini ada Damri pakai jet bus 2 apa 1 nih. Single glass, cakep banget, nggak tahu ke arah mana. Dan ada Sprinter nih, cakep banget Sprinter nih. Kita konfirmasi tiket dulu buat ke arah Bandung. Oh kayaknya ini nih Royal Class-nya. Oke, konfirmasi dulu di sini. Oke teman-teman, tadi katanya nggak usah dicetak tiketnya, jadi langsung naik aja nanti jam 2. Saya mau ke musola dulu, ada di bagian belakang sana. Tadi udah masuk zuhur. Oh ini musolanya, wudunya di sini. Kita sholat dulu sebelum melakukan perjalanan biar hati tenang dan damai. Mantap nih, tempat tunggunya emang syahdu banget sih. Buat kaum udut kalau nggak puasa bisa nih nongkrong di sini. Nah ini ternyata Damri yang ke arah Lampung, cakep banget pakai single glass gini ya. Nggak bisa sekali putaran, sempit, harus 2 kali. Kayaknya jet bus 2 deh. Oke teman-teman, udah kelar sholatnya. Sekarang kita nunggu aja lah
Mau gimana lagi, mau kemana lagi juga. Masih ada waktu 2 jaman lagi lah. Sekarang 12.17. Nunggu di sini aja, enak, adem juga. Untungnya cuaca hari ini tuh berawan, rada mendung gitu. Jadi enak lah. Nah, ini ada Damri nomor bodi 5251, baru tiba dari Lampung, pakai bodi jet bass 2 juga. Kayaknya seru ya ke Lampung dari Jogja pakai unit single glass gini. Nah, di parkiran Damri juga lagi tersedia unit high S-nya dengan tujuan ke Ponorogo. Rute barunya Damri nih. Kalau nggak salah dapat servis makan 1 kali deh. Menarik dicoba nih. Jam 13.45, bisnya lagi dilangsir ternyata dari hanggarnya nih atau dari garasinya. Kita pakai bodi dari Piala Mas Bandung. Kita dapat unit yang nomor bodinya 5343. Udah boleh naik belum ya? Tahu deh, nggak ada krunya. Oke teman-teman, udah boleh masuk. Sekarang kita masuk. Ini konfigurasinya 12. Nah, saya di depan sini, tapi kelihatannya sempit ya. Semoga bisa diturunin nih. Bentar. Nah, paling gini teman-teman, karena ada tas, jadi footrestnya nggak bisa digunain. Dan muat sih, ini ukuran 30 liter. Kakinya jadi nyamping aja. Bisa sih begini nanti. Di sini kita disediain colokan ya, langsung bukan USB A, jadi bisa pakai kepala nih. Terus ada selimut yang masih fresh diplastikin, aromanya wangi. Sama ada bantal ini, bantal leher guys, bisa dipakai, mantap. Sama ada cup holder nih di depan. Cover AC-nya masih seperti biasa. Ini pakai Mercedes berapa ya? 1626 kah? Apa 1526? Untuk konfigurasi seatnya 21 teman-teman. Nah, ini yang di baris kedua ada footrest, ada leg rest nih. Ada kantong kursi juga dan ada colokan juga 2. Yang di dua gini juga sama. Fasilitasnya sama. Bangkunya dari Aldila, bahannya kulit sintetis. Oh, ada cup holder di samping juga nih. Mantap. Jumlah kursinya ada berapa nih? 7x3 ada 21 kursi. Lumayan lah ya. Terus di belakangnya ada mini pantry-nya. Mau ngopi-ngopi bisa nih teman-teman, sama ada dispenser nih. Cara makainya mungkin taruh di sini kali ya. Oh, ini buat manasin nih. Be aware of burns. Nggak tahu nih caranya gimana. Atau mungkin ditaruh sini ya. Unik juga dispensernya. Ini ada perkopian, cuma lagi puasa, nggak bisa dimanfaatkan. Di belakang ada kandang singa, sama ini ada toilet. Toiletnya bisa dibuka. Oh, bisa. Wah, ada pewanginya juga nih, enak dan cukup bersih, nyaman, mantap. Oke. Oh, sama ada ini nih teman-teman, tong sampah di belakang. Itu aja sih. Nah, kalau teman-teman mau view ke depannya luas, duduknya di tengah ini nih, di kursi nomor 2. Plong ke depan. Cuman gak enaknya kalau amit-amit rem mendadak atau apa-apa bisa langsung ngeglosor ke depan. Setelah kru yang bertugas di briefing oleh pihak petugas Damri lainnya, akhirnya bis mulai bergerak menuju ke Bandung.
Selama perjalanan nanti kita nggak langsung masuk tol, tapi akan lewat Jalan Raya Provinsi Magelang hingga tembus ke Bawen. Dan kemungkinan masuk tolnya lewat Bawen sana tuh. Enak nih, CCTV-nya banyak, ada 1, 2, 3, 4. Di tengah juga mungkin ada. Oh, di belakang ada 1 tuh. 5. Ada 5 CCTV. Ini dari Jogja ke Bandung, ternyata penumpangnya cuma saya sendirian. Berasa bis pribadi ya. Gokil. Tiket Damri menuju Bandung ini saya beli melalui aplikasi Damri dengan tarif sebesar Rp228.000. Selain dari aplikasi Damri, juga bisa dipesan melalui aplikasi Redbus, Traveloka, ataupun datang langsung ke loket Damri itu sendiri. Nah, perkiraan tiba di Bandung menurut jadwal yang tertera di tiket itu jam 12 malam. Kurang lebih berarti 10 jam perjalanan. Untuk servis makannya di mana saya juga belum tahu nih. Apakah tibanya sebelum maghrib atau setelah maghrib. Jadi kita ikuti bersama-sama aja perjalanan kali ini. Perpal kono ngerti kuwi iku. Nggih. Oh, boten. Iki balinge rene. Nggih. Terus ora perpal. Mangkate mengine. Mangkat kok begini. Kalau itu kene to. Kok kene kan 6 likur. Halo Mas Ajun. Nggih, Mbak, itu apa? Berarti mungkin Mas pulau perpal teng Bandung. Mati kan beda. Telur-telurnya tadinya 8 likur lah nggih. Modal mati iki to nggih. Mati anu 8 likur lho. Mati juga tanggal 6 likur. Kok 6 likur? Mati 7 likur. Mati 7 likur. Lah nggih anak mati nak mangkat iki 7 likur kan tekan. Nek ini sak juta apa 700 gitu. Lagi selanti itu kok 200. Loh, 200 sak keluarga terasa. Nah, berdasarkan suara mendesis yang berbunyi, sepertinya unit ini menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1526. Suara khasnya dari Mercy 1526. Pernah dengar suara ini pas naik Budiman dari Jogja ke Tasik. Kalau salah, mohon dikoreksi ya teman-teman. Setengah itu 6 mas setengah itu lebih banget nih ngomong. Jadi melakukan cicilan tuh. Bisa pur kok. Pintu roliku lebih kamu enak. Dia tekan Jogja sampai moral sendiri ke siaran itu. Ada dua melaku itu ada dua jalur di Pulau Serpus. Dibagiin snack, isinya ada air mineral sama roti dan permen Hexos rasa lemon mint. Air mineralnya ini le mineral ukuran 600 ml. Terus rotinya roti mocha, nggak tahu siapa yang buat. Mantap buat buka puasa nanti nih. Ya, ternyata kita nggak masuk ke terminal Jombor. Kalau masuk pasti nggak akan naik flyover Jombor ini. Berarti kita langsung mengarah ke Magelang dan sepertinya juga akan ambil penumpang nih. Soalnya dari tadi kru yang bertugas sibuk nelpon, mungkin ngobrol dengan agen ya.
Saya mau pesan penginapan Bobo Box di Bandung dulu, soalnya belum pesan dari jauh-jauh hari. Cara pemesanannya tinggal download aplikasinya Bobo Box, terus nanti di menu utama tinggal pilih Bobo Pot. Habis itu tinggal pilih mau di lokasi Bobo Pot mana. Di Bandung ini ada beberapa lokasi Bobo Pot, cuman saya mau pesan yang dekat alun-alun aja. Habis itu tinggal pilih lagi tanggal untuk menginapnya. Rencananya saya mau nginap 2 malam, berarti sampai hari Kamis. Nah nanti kalau udah pilih lokasi dan tanggal, tinggal lanjut masuk ke pemilihan kamar. Ada kamar untuk 1 orang atau single bed dengan kamar atas atau bawah, dan kamar untuk 2 orang atau double bed dengan kamar atas atau bawah juga. Di sana juga udah tercantum harga untuk beberapa malamnya. Contohnya kayak single bed ini 304.000 itu udah termasuk untuk 2 malam. Karena saya sendiri jadinya saya pilih yang single bed, dan karena bagian kamar bawahnya habis jadinya saya pesan yang bagian atas aja. Habis itu tinggal lanjut ke menu pembayaran. Di sana tinggal milih mau membayar pakai apa. Terus juga ada voucher kalau kalian punya sama poin untuk ditukarkan. Voucher dan poin ini bisa jadi pengurangan harga kamar atau diskon lah ya. Contohnya kayak pemesanan ini, saya pakai voucher Ramadan dan poin jadi pembayarannya 274.000 aja. Oke, pembayaran udah berhasil. Agak saatnya lagi sob. Coba dan stay. Oke, udah masuk. Sayangnya nggak dapet yang earth, dapetnya yang sky, yang di atas. Agak ribet nanti naiknya, ya udahlah nggak apa-apa. 24-26 Februari. Oke, mantap. Ternyata kita udah di apa ini, Tugu Polisi apa, daerah bukan Warta, Sleman ya, iya Sleman kalau nggak salah. Depannya alun-alun. Bandung Express nepi, trouble kah? Ada bapak ayo ya semoga mas. Oke teman-teman, kita sekarang udah masuk di wilayah Muntilan. Dan ternyata kita nggak masuk ke terminal Dr. Andes Prajitno Muntilan. Karena biasanya saya kalau lewat sini pasti masuk ke dalam terminal. Saya baru tahu nih ternyata pasar Muntilan cukup luas juga. Bahkan di pinggir jalan ini banyak sekali mobil kolbak atau L300 gitu yang lagi nurunin muatan berupa sayur mayur. Jumlahnya juga cukup banyak dari berbagai kendaraan. Ini kira-kira dipanen dari daerah mana ya guys? Pak. Iya. Dan cukup orang dari kamu. Itu nomor 5 orang, job nomor 5. Oh. Tidak mas. Ayo kita mati berapa? Pak.
Oke teman-teman, ternyata penjemputan penumpang selanjutnya ada di Terminal Secang, sebuah terminal kecil yang sangat membantu warga sekitar jika kejauhan menuju Terminal Tidar Magelang. Kalau dilihat dari ulasan Google Maps, meskipun terminal ini kecil tapi fasilitasnya cukup lengkap, seperti ada musola, toilet, tempat makan, dan jajanan oleh-oleh. Nah, meskipun tadi dari Jogjanya saya berangkat sendirian, bukan berarti akan selamanya sendirian tuh selama perjalanan. Karena kadang-kadang ada penumpang yang pesan tiketnya dadakan melalui agen. Ini mas, ini mas. Yo. Setelah dari Secang, kita akan bertemu jalan yang berkelok-kelok seperti saat ini. Sebuah jalan provinsi yang berada di dataran tinggi sekitaran Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Semarang. Kurang lebihnya berada di sekitaran Gunung Telomoyo. Nah, menurut data yang dilihat dari website Kurviger, titik tertinggi di jalan provinsi ini kurang lebih berada pada 712 mdpl atau meter di atas permukaan laut, yang letaknya berada pada Desa Bedono. Jalan yang berkelok-kelok ini menandakan bahwa pada proses pembangunannya menghindari tanjakan yang ekstrim. Dan kalau dilihat dari data Kurviger lagi, menanjak di jalan ini dari arah Jogja tidak begitu curam dibandingkan menanjak dari arah Semarang.
ya. Kalau kan tuh ya masih betul-betul Lah, pilih-pilih mana yang tentu soalnya. Gua harus ngerti kelas tuh udah makan pilih-pilih. Gua ini lalu paling hijau rambut gembil pakai. Baca aja kali mau nih. Duri gini kan harus suman ya. Bunga enak ya. Sampai satu juga sakit ya. Naik guring. Guring. Oke. Cili-cili itu dia sama. Cili-cili ini nih. Cili. Anaknya ini kali. Putune basar ini. Mas. Nah, barusan kita ngelewatin persimpangan jalan yang bisa menuju ke Museum Stasiun Ambarawa. Kebetulan beberapa bulan yang lalu saya sempat main ke sana dan melihat ke dalamnya. Dari Stasiun Ambarawa tersebut kita bisa naik kereta wisata dari Ambarawa ke Stasiun Tuntang. Sebenarnya rel di Stasiun Ambarawa ini masih menyambung ke rel yang tadi kita lihat di tikungan Kalimalang, bahkan hingga ke Stasiun Bedono di selatan Ambarawa. Dan bangunan Stasiun Bedononya sendiri masih berdiri tegak. Kayaknya seru ya kalau kereta wisatanya diperpanjang hingga Bedono. Mengambil itu tarik apa? Oke. Berarti saya sudah ditutup dari mati ini. Jadi enak perubahan kerapnya tol terus berarti. Besok mau nonton loro ya, Mas. Ya dia mangkat. Mati berpahun-tahun. Kayaknya kita bakal masuk tolnya via gerbang tol Banyumanik deh. Mungkin sekalian ngambil penumpang kali ya. Mantep banget ini kabutnya cuy. Masalahnya ya masuk belum poso ya Mas. Lumayan tebel. Dan
tiba-tiba macet. Ada apa ini? Awas leren. Leren. Sampai dibuka. Oh ya sak jalur. Pun leren arep buka. Teranam. Oke teman-teman, ternyata kenapa nggak masuk tol Bawen, karena kita akan ambil penumpang lagi, tepatnya dari terminal Banyumanik ini. Sebuah terminal kecil namun cukup banyak agen bis yang tersedia, bahkan menjadi tempat transit bagi Trans Jateng ataupun Trans Semarang kalau nggak salah. Di sini juga ada feeder Trans Semarang. Kalau dilihat dari rating Google Maps, para penumpang cukup puas dengan terminal ini. Ya, benar saja kita mengunjungi Pul Damri Semarang yang berada di Jalan Pantura, Kecamatan Tugu, Kota Semarang. Sepertinya mau angkut penumpang lagi nih. Udah masuk waktunya maghrib, sama berbuka guys, pakai roti rasa apa tadi, mocha, enak nih, saya suka deh rotinya Damri.
bisa makan malam di rumah makan. Oke teman-teman, jam 18.20. Ternyata kita di sini servis makan di Terminal Mangkang loh. Baru tahu saya. Untung nggak ketiduran. Wah, ini pertama kalinya ke sini. Terminalnya cukup gede juga. Kok kelihatan bagus. Tapi sayangnya sepi, kayak belum ada yang ditempatin. Oh ini terminal apa ini? Cafe. Ini kayaknya Pak, servis makan Damri. Oh dari sini masuknya Pak. Iya, Damri Pak. Oke teman-teman, ini menu yang saya ambil, nasi sama sayur tahu disayurin, telur pedas sama tempe orek. Minumannya es buah. Aduh, mantep banget. Selamat makan. Oh iya BTW, ini bagus banget nih. Keren loh. Cuman sepi. Nah ini ada apa namanya, agen-agennya di sini. Gokil. Oke, makan dulu kita. Oke, udah habis dengan bersih teman-teman. Rasanya jempol, enak banget. Suka deh saya. Rasa menunya pas semua kayak di warteg. Terus es buahnya juga nggak kepanisan, pas banget manisnya, rasanya juga enak. Mantap deh. Gak nyangka sih ada restoran di dalam terminal. Ini buat saya pertama kali sih ngeliat konsep begini. Mantep banget. Nah ini PO yang ada di sini ada Coyo, Kencana, Eka, Madukismo, Raja Wali, DB, Santika, Gunung Harta, STJ, Bineka, Efisiensi, Nusantara, apalagi tuh, Garuda Mas, Laju Prima, Sugeng Rahayu. Apa ini? Sindoro Satria Mas, Rana Jaya masuk sini, Muji Jaya sama Armada Jaya Perkasa. Lumayan banyak juga ya. Ini di atas juga nggak tahu apaan, tapi bagus sih. Asli kayak auditorium gitu konsepnya. Cakep coy. Nggak nyangka ini terminal bagus begini tapi sepi. Sayang banget. Ini juga ada kursi, bangku-bangku. Enak banget buat nongkrong. Oh ini juga ada Sinar Jaya teman-teman. Wah gokil sih. Ini ada juga warung makan, bakso. Asli ini terminal gede juga. Kita balik ke bis, lanjut jalan. Tidur dah, ini sisa perjalanan, ngantuk. Oh ini bisnya ke Simpang 5 nih, Trans Semarang. Gokil, bisa naik ini nih, mantap. Oke teman-teman, setelah beristirahat selama 30 menit, kita kembali melanjutkan perjalanan lagi menuju Bandung. Jadi servis makan Damri Royal Class Jogja Bandung ini ada di Terminal Mangkang, sedangkan arah sebaliknya yaitu Bandung Jogja kayaknya di rumah makan Brawijaya deh. Rasa makanannya di sini juga enak dan masih fresh. Pengalaman yang cukup unik sih. Kira-kira selain Damri Royal Class Jogja Bandung, PO bis mana lagi ya yang makan di dalam terminal kayak gini? Coba tulis di kolom komentar.
Nah, dari sini menuju Bandung, tepatnya stasiun Damri Kebon Kawung, tersisa jarak sejauh 343 km atau setara 4,5 jam perjalanan lagi. Oh ya, kalau lihat dari ulasan Google Maps, para pengunjung cukup nyaman dengan terminal ini. Hanya saja sama seperti yang saya alami, yaitu terasa sepi. Terus terkait calo di sini sangat minim. Ada yang komen cuman itu hitungan jari aja dan udah lama juga ulasannya. Halo, assalamualaikum. Salam. Oh, anu niki pesene sampean niku Pak Mas Mantri pun ten ndi ya? Ya, wong kula tunggu itu omong malah ndok kok. Sanjane malah sing sipri kok.
udah ada di rumah makan Cipat jam 21.46. Saya mau ke toilet dulu. Aduh, sepi. Kita foto picture dulu deh, biar mantap. Oke teman-teman, jadi berhenti di rumah makan Brawijaya ini bukan untuk servis makan, melainkan sebagai checkpoint untuk kru dari bis Damri ini. Saya nggak tahu apakah bis Damri yang ke arah Jakarta juga ada checkpoint di sini atau enggak. Nah, kalau kalian mau memanfaatkan waktunya untuk ke kamar mandi buat buang air kecil juga bisa. Tapi kalau mau agak lama untuk buang air besar, jangan lupa minta izin ke krunya dulu biar kalian nggak ditinggal. Malam. Yuk. Wah, gak kerasa bangun-bangun udah di gerbang tol Cilenyi. Berapa jam ini saya tidur? Oke teman-teman, kita sudah masuk di kota Bandung, tepatnya di sekitaran lapangan Gasibu atau Gedung Sate. Sebelum saya mengakhiri perjalanan dan turun di daerah Kebon Kawung, ada beberapa poin kesimpulan yang ingin saya sampaikan. Perjalanan dengan Damri Royal Class dari Jogja ke Bandung ada beberapa poin plus, seperti kursi yang lebar, fasilitas yang lengkap seperti selimut, bantal leher, toilet, dan mini pantry. Terus juga ketibaan di rumah makannya pas banget sama jam makan malam, pilihan menu dan rasanya juga enak. Terus juga dapat snack. Titik naik turun juga nyaman karena berada pada kantor Damri itu sendiri. Nah, untuk kekurangannya sendiri yaitu dari segi kenyamanan perjalanannya deh. Unit ini sepertinya masih pakai per daun. Guncangan selama perjalanan cukup berasa.
Ya, dengan harga 228.000 mendapatkan kelebihan dan kekurangan seperti ini sih masih worth it banget ya. Untuk penilaian kali ini saya kasih bintang 4,75 dari 5. Gimana menurut kalian? Oh ya, waktu tempuhnya nanti saya cantumkan di akhir video ya. Stasiun Kebon Kawung. Oke teman-teman, jam 00.23 sudah tiba di stasiun Bandung. Ini bisnya dan poolnya ada di depan sana. Jadi deket banget. Habis ini langsung masuk ke poolnya. Saya mau lanjut ke dalam stasiun, mau sholat dulu, belum sholat maghrib sama Isya digabung. Habis itu jalan ke penginapan. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai berjumpa di hari berikutnya atau di video berikutnya.